teman-teman cukup menaruhnya. Itu usahakan yang bisa dibuktikan secara langsung. Maka nanti akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membagikan tips yang cukup mudah dan bisa dilakukan buat siapa saja, yaitu bagaimana caranya membooster fosil Galli Kelor secara alami. Nah, ini sangat mudah sekali dan bisa dilakukan oleh siapapun, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula untuk hobi fosil Galli Kelor. Entah itu hobi karena suka keindahannya, hobi karena suka dari segi tuahnya secara alami, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya fosil Galli Kelor yang setelah kita dapatkan entah itu dari pohonnya yang paling bawah atau bagian tengahnya, atau mungkin yang baru kita dapatkan di dalam tanah, bahkan baru kita dapatkan dari membeli atau memahari, perlu di booster teman-teman. Dikarenakan apa? Secara alami bentuknya sudah berubah dan disitu sudah dikeluarkan dari dalam tanah atau sudah lepas dari bumi yang asalnya menancap di tanah, diangkat dan lepas dari bumi, sehingga energinya berkurang. Dan pastinya jika sudah dibentuk menjadi mata cincin atau liontin, sudah tidak dalam bentuk alami lagi, begitu. Karena tidak mungkin kita itu memakai perhiasan yang tidak dibentuk dengan sebaik mungkin, kecuali pada sebuah mustika yang memang sudah terbentuk secara alami, bentuknya itu mempunyai nilai seni tersendiri, begitu. Baik, langsung saja ke pokok pembahasannya, yaitu bagaimana caranya kita bisa membooster fosil Galli Kelor agar energinya secara alami menjadi lebih kuat. Ya teman-teman, jika teman-teman sudah mendapatkan fosil Galli Kelor, entah itu berbentuk cincin atau berbentuk liontin, teman-teman cukup menaruhnya. Itu usahakan yang bisa berhubungan langsung dengan bumi. Suatu misal, contohnya, kita menggantungkan, katakanlah ini tembok teman-teman ya. Ibaratnya, ini bukan tembok, ini kan selambu kain. Ibarat ini tembok, teman-teman bisa menggantungkan di tembok, karena tembok itu kan terbuat dari semen yang bisa berhubungan langsung dengan bumi. Nah, itu kan ibarat sebuah hambatan listrik, itu kan bisa terhambati melalui tembok. Apalagi temboknya ini agak sedikit lembab atau basah, maka hambatan energi dari bumi pun juga semakin kuat. Atau bisa kita lakukan dipendam di tanah, tapi itu tidak mungkin ya teman-teman, karena itu adalah perhiasan yang layaknya kita pakai, tidak mungkin kita pendam di tanah. Tapi tidak menutup kemungkinan boleh juga dicoba, itu akan terbooster dengan sendirinya secara alami, begitu. Nanti sahabat-sahabat barangkali ada yang bisa mendeteksi dengan olah rasa, bisa dibuktikan secara langsung, maka nanti akan bisa dirasakan secara langsung perbedaannya. Vibra getaran energinya itu kuat mana antara yang ditaruh yang sekiranya bisa menyalur ke bumi secara langsung dan tidak. Contoh yang tidak bisa menyalur ke bumi secara langsung, katakanlah kita memiliki fosil Galli Kelor, kita bungkus dengan plastik. Nah, dibungkus dengan plastik terus ditaruh, itu energinya lemah teman-teman, secara alami lemah, karena tidak tersalur dengan bumi secara langsung. Karena bumi pun juga terhimpun energi yang cukup kuat secara alami, sehingga fosil Galli Kelor secara otomatis bisa menyerap energi dari bumi tersebut, begitu. Ini adalah ilmiah teman-teman ya. Ya maaf, saya tidak bisa menjelaskan secara detail di sini teman-teman ya, tapi ini sudah terbukti cukup ampuh sekali untuk membooster fosil Galli Kelor secara alami yang bisa dilakukan oleh siapapun, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Bahkan fosil Galli Kelor tanpa dimasuki energi-energi lain pun, jika benar-benar fosil Galli Kelor tersebut itu benar-benar dari jenis fosil Galli Kelor yang sangat bagus dan berkualitas, jika kita taruh sekiranya tempatnya itu bisa berhubungan langsung dengan bumi, maka fosil Galli Kelor tersebut bisa saja dites secara langsung dan bisa dibuktikan, bisa dites, begitu. Ini adalah termasuk salah satu dari sekian banyak rahasia alam teman-teman.
Ya mungkin selama ini jarang sekali yang mengulas tentang hal ini teman-teman ya. Atau mungkin bahkan belum ada yang mengulas tentang hal ini dikarenakan banyak sekali yang tidak mengetahui tentang rahasia-rahasia alam, termasuk saya pribadi juga masih belajar, dan mungkin apa yang saya ketahui bisa bermanfaat buat sesama, dan pastinya sebagai manusia biasa kita memang harus saling mengisi dan saling memberi, karena ilmu jika ditularkan itu tidak akan habis dan pastinya akan bermanfaat dan tidak mungkin terlupakan. Karena apa? Kita sering berbagi. Intinya begitu. Baik, sekian dulu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cuma itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.